Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Wajib akhir semester ya. Sudah hampir bulan Desember dan ini merupakan video yang baru lagi setelah beberapa saat tidak ada video pengajaran. Yang ada adalah beberapa tugas dan ujian ya. Kita kembali ke statistik lanjut. Nah, kita akan mempelajari tentang skala pengukuran ya. Skala pengukuran ada beberapa, yaitu yang pertama skala nominal. Nah, skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategori atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lain. Ada ciri-ciri skala nominal antara lain hasil perhitungan tidak jumpai bilangan pecahan, angka hanya tertera sebagai simbol saja, tidak mempunyai urutan atau ranking, tidak mempunyai ukuran baru, tidak mempunyai nol mutlak. Tes statistik yang digunakan adalah non parametrik. Ini ya contohnya jenis kulit. Nah, misalnya kalau ada survei statistik tentang jenis kulit seseorang, bisa kita jadikan bahan ujian ya, bahan penelitian maksudnya. Nah, misalnya hitam, nah, kita tanda dengan 1, kuning kita tanda dengan 2, putih kita tanda dengan 3. Jadi angka 1, 2, 3 itu sebagai simbol saja. Jadi kalau kita adakan kuesioner, kita tanya, kita lihat, oh kulitnya siapa namanya, kulitnya hitam, berarti 1, angka 1. Nah, kulitnya kuning, kuning langsat maksudnya ya, berarti 2. Oh kulitnya putih, nah, misalnya kulitnya 3. Dengan juga suku daerah. Nah, itu misalnya orangnya oh orang apa, survei orang apa, orang Jawa, oh dia orang Bugis, oh dia orang Sunda, Madura, Batak ya. Jadi misalnya ada 5 daerah yang kita survei, di dalam satu daerah ada berapa yang paling banyak, Jawa, Bugis, Sunda, Madura atau Batak. Nah, jadi 1, 2, 3 sebagai simbol untuk menandai nama-nama tertentu ya, untuk suku, daerah ataupun jenis kulit. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking. Nah, tadi skala yang tidak diurutkan, sekarang diurutkan ya. Dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah atau sebaliknya, dari rendah ke tinggi. Analisis data yang digunakan adalah statistik non parametrik. Contohnya mengukur ranking. Nah, jadi urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, 1 kali 5, 4, 3, 2, 1. Kedua, mengukur kepangkatan militer, jenderal di simbol 4, letnan jenderal simbol 3, mayor jenderal simbol 2, brigadir jenderal di simbol 1 ya. Itu untuk pengambilan data statistiknya. Status sosial, misalnya kaya dikategorikan sederhana dan dikategorikan miskin. Sorry ya, kaya di situ harusnya bukan, miskin itu harusnya 1 di situ, 3 di situ ya. Di situ tertulis 1. Yang ini harusnya 3 di sini, saya tulis 1, salah ketik. Yang keempat, tingkat senioritas pegawai ya, ada senior ya, misalnya tingkatannya masih golongan 3A, 3B, 3C, 3D dan seterusnya, 4B dan seterusnya. Selanjutnya skala interval. Skala interval ya. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang mempunyai bobot yang sama. Analisis statistik digunakan statistik parametrik. Misalnya, contohnya skor ujian perguruan tinggi nilainya A, B, C, D, E. Jadi dia punya selisih yang sama ya, dari A menjadi B, B, C, dan D ke E.
Sama juga di SMA kalau nggak ya di penilaian itu ada A, B, C dan E ya. Nah, itu termasuk adalah skala interval. Jadi ada sudah skala tadi ya. Sudah ada 3 skala. Jadi contoh yang kedua adalah skor IQ ya. Skor IQ. Skor IQ itu kan ada juga kan 100, 120, 140, 160 dan seterusnya. Jadi ya, skor rata-rata manusia di bumi itu sekitar 90 ya. Jadi kalau ada 100 itu sudah termasuk cerdas. 100 ke atas, 120, 130 itu sudah hampir jenius, pintar sekali. 160 ke atas itu sudah jenius. Seperti almarhum Bapak Habibie yang mempunyai IQ tertinggi di dunia 200 ya, sejak zamannya 200. Kemudian yang ketiga waktu, menit, detik, jam, minggu, bulan, tahun ya, mempunyai ukuran-ukuran jarak antar satu yang lain, mempunyai bobot yang sama ya, dengan kelipatan-kelipatan yang sama. Yang keempat temperatur suhu ya, temperatur suhu 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat dan seterusnya. Derajatnya misalnya Celcius atau Reaumur atau Fahrenheit atau derajat Kelvin ya. Yang di fisika lebih tahu itu ya, jenis-jenis ukuran atau satuan daripada suhu. Yang kelima adalah merupakan kualitas pelayanan, keadaan persepsi pegawai dan sikap pimpinan. Nah, ini dia sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Jadi skala antar satu dengan yang lain mempunyai bobot yang sama. Selanjutnya terakhir adalah skala rasio. Nah, ini skala yang mempunyai nilai mutlak. Skala rasio ini mempunyai jarak yang sama. Ya, kalau tadi itu bobot yang sama, ini jarak yang sama ya. Jadi beda bobot antara jarak ya. Kalau bobot berarti nilainya yang bukan nilai bahwa nilainya sama, bukan, ini nilai bobotnya kedudukannya sama, sedangkan ini jaraknya yang sama. Misalnya umur mahasiswa dengan ukuran timbangan, jadi skala rasio itu perbandingan ya, tidak memilih angka nol mutlak. Kenapa? Karena tidak ada yang berumur di bawah nol. Dan seseorang juga tidak, timbangan beratnya juga tidak ada nol, semuanya di atas nol. Statistik yang dipakai adalah statistik parametrik. Nah, kalau ada data interval, kita dapat mengatakan bahwa orang yang berumur 50 tahun ya, untuk dari umur lagi adalah 2 kali dari pemuda yang berumur 25 tahun. Demikian pula seorang berumur 20 tahun adalah setengah dari umur 40 tahun. Kelihatan ya, ukuran atau jaraknya sama, jarak. Di 50 ke 25, 25 kali 2. Misalnya 25 km, kan 50 km berarti 2 kali 25 km. Begitu juga 20 meter itu berarti setengah dari 40 meter. Begini ya. Contoh lain adalah berat badan, tinggi pohon, tinggi badan manusia, panjang barang, nilai ujian, dan lain-lain. Jadi analisis statistik yang cocok ini adalah sudah jelas tadi, adalah tes statistik parametrik. Jadi itulah tadi skala-skala yang digunakan dalam statistik, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi ada 4. Untuk pertemuan selanjutnya adalah model skala pengukuran ya. Jadi kita belum masuk ke situ. Ini saja dulu. Dipahami baik-baik ya. Skala nominal sederhana, intinya apa? Tadi saya sebut. Dan kemudian skala ordinal intinya apa? Kemudian skala interval dan terakhir skala rasio. Ya. Nanti kita lanjut ke materi tentang model skala pengukuran. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Untuk kali ini pertemuan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.